Salam Guru Penggerak. Bertemu lagi dengan saya Endah Mardiatun Wijaya, CGP Angkatan 5 dari SD Negeri 1 Gunung Lurah dalam aksi nyata sesi berbagi modul 1.4 diseminasi budaya positif dengan fasilitator Bapak Supardan dan pengajar praktik Bapak Anas Saiful Bahtiar. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Anwar Sanusi SPD. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru, rekan-rekan semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita dapat bertemu dalam acara sesi berbagi yang ada dalam program kegiatan Guru Penggerak yang saya ikuti. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah Bapak Ibu semua, pada hari ini saya akan menyampaikan sesi berbagi tentang budaya positif yang ada di sekolah. Ya, hari ini saya akan menyampaikan modul 1.4 yaitu budaya positif. Budaya positif apa saja yang sebaiknya di sekolah kita untuk dikembangkan agar sekolah kita itu memiliki keyakinan-keyakinan yang ada pada murid kita. Baiklah Bapak Ibu, pada materi yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Untuk mengawali sesi berbagi ini, mari kita melakukan kegiatan Cobalah Buka. Kegiatan ini Bapak Ibu lakukan dengan berpasang-pasangan dengan teman atau rekan di sebelah Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu lakukan kegiatan ini dengan rekan di sebelah Anda. Bu Vina boleh melakukan dengan Pak Kepala, nggak usah malu-malu Bu Vina. Silakan, instruksinya adalah Bapak Ibu berpasangan, yang satu mengepalkan tangan dan yang satu berperan untuk mengganggu teman yang sedang mengepalkan kepalan tangannya itu agar membuka kepalan tangannya itu, dan nanti kegiatan ini dilakukan dengan berada. Silakan bahkan boleh untuk membujuk, menghardik, mengintimidasi, menggoda, mengelinting juga boleh. Seolah-olah di tangan Bapak Ibu itu ada benda yang sangat berharga untuk kehidupan Bapak Ibu gitu. Silakan, yang satu menggoda, Bu Vina menggoda Pak Iqbal, aduh. Jangan sambil diremas-remas Bu Vina. Yang satu mengapa, yang satu menggoda, jangan menggoda dua-duanya, Pak. Bagaimana Bapak Ibu, siapa yang berhasil untuk menggoda atau mengintimidasi temannya sehingga kepala tangannya bisa terbuka? Ada? Saya. Iya. Baiklah, bagaimana Bu Mei? Prosesnya gampang, tinggal dikasih pilihan mau buka apa mau uang. Berarti tadi Bu Ella memilih untuk membuka. Ya, soalnya prakteknya seperti ini, mana coba. Oh, coba dipraktekkan. Tetap di kepala apa membuka. Terus langsung dikasih uang sebenarnya Bu. Baiklah. Tepuk tangan untuk Bu Mei dan Bu Ella. Ya. Berarti sebenarnya tadi setelah kita tahu kejadian seperti yang dialami oleh Bu Era dan Bu Mei, ya, kenapa kok Bu Era bisa membuka kepalan tangannya? Nah, setelah tadi Bu Era membuka tangannya, berarti dalam kegiatan
lanjut ya. Nah, perubahan paradigma belajar ini menurut psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam teori kontrol, kemudian dinamakan choice theory, itu meluruskan beberapa miskonsepsi atau ilusi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Apa maksud dari ilusi guru mengontrol murid? Ya. Ilusi guru mengontrol murid maksudnya adalah pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melaksanakannya. Artinya, murid itu sebenarnya ketika mematuhi apa perintah kita, mereka sebenarnya sedang memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apakah mereka mau menuruti atau sebenarnya mereka di dalam hatinya menolak tapi memilih untuk mengikuti karena punya tujuan atau alasan-alasan tertentu. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita sering sekali melakukan hal ini ya Bapak Ibu. Kita memberikan motivasi-motivasi ataupun reward kepada anak didik kita. Menurut kita itu sebenarnya positif dan bermanfaat. Tapi di dalam teori tadi ini disebut hanya sebagai ilusi. Kenapa? Karena reward atau penguatan positif itu hanya akan berlaku dalam jangka waktu tertentu saja. Jika tujuan kita untuk jangka lama, itu akan tidak efektif karena murid tersebut menjadi tergantung kepada pendapat guru dalam berusaha untuk meraih apa yang diinginkan. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kita juga sering melakukan ini ya Bapak Ibu. Saya juga masih sering. Misalnya kita mengkritik murid kita, lah kenapa kamu gak bisa? Misalnya kita kan mengkritik ya, membuat orang atau murid kita merasa bersalah. Sebenarnya itu juga mereka mengembangkan dialog diri yang negatif, sehingga menciptakan karakter negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kadang kita, walaupun kita nggak pakai suara keras, kita pakai suaranya halus, tapi sebenarnya kita sedang membangun kepribadian negatif bagi murid atau kepribadian yang gagal terhadap diri mereka. Mereka menganggap kalau kita menyalahkan mereka itu sebenarnya sedang menganggap diri mereka gagal. Padahal ilusi bagi guru itu akan efektif kalau kita menyalahkan murid. Padahal sebenarnya tidak. Sedangkan ilusi yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini sebenarnya banyak orang dewasa yang percaya bahwa untuk membuat murid-murid berbuat akan hal-hal tertentu, apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, pada saat itu orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan malah justru akan terbentuk. Misalnya kita memaksa murid kita untuk melakukan sesuatu. Nah, itu sebenarnya itu bukan merupakan hal yang ingin kita capai. Jadi kita itu sebaiknya melakukan perubahan paradigma belajar dari stimulus respon menjadi teori kontrol, di mana di dalam stimulus respon kita itu berpikir bahwa realitas kebutuhan kita itu sama. Pada teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Jadi antara murid yang satu dengan yang lain itu kebutuhannya berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kemudian dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun dalam teori kontrol, kita itu berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita boleh berbeda pendapat dengan orang lain. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi ketika murid kita melakukan kesalahan, sebenarnya kita harus mengetahui apa alasannya, apa tujuannya. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Dalam
Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Di dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena sejatinya kita sendiri yang dapat memerintah diri kita sendiri. Yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Dalam teori kontrol, kita tidak perlu memakai pemaksaan tetapi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di dalam stimulus respon, model berpikir menang kalah. Jadi ketika ada yang dipaksa, mereka kan berarti kalah. Kalau di dalam teori kontrol itu kita mencari solusi atau win-win solution, model berpikir menang-menang. Kemudian, apakah yang dimaksud disiplin positif? Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Kita kira-kira Bapak Ibu itu kalau mendengar disiplin kira-kira apa, Bu Vina? Menurut Bu Vina disiplin itu apa? Disiplin itu menurut saya tepat waktu. Tepat waktu. Kalau Pak Iqbal apa Pak Iqbal? Harus tertib. Tertib. Bu Nur? Menempati aturan. Menempati aturan, betul ya. Kita sering terlintas bahwa disiplin itu adalah ketertiban, hukuman sesuai dengan aturan ya. Menurut Ki Hajar Dewantoro, disiplin itu adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Diana Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Disiplin positif merupakan kemampuan mengontrol diri untuk mencapai tujuan mulia atau nilai-nilai kebajikan universal. Jadi maksudnya di sini adalah disiplin positif itu adalah kesadaran dari dalam diri kita masing-masing tanpa jadi sudah ada motivasi dari dalam diri kita tanpa perlu motivasi ekstrinsik begitu. Jadi sesuai dengan keyakinan yang diyakini oleh kita. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diana Gossen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, menumbuhkan motivasi intrinsiknya bukan ekstrinsik. Jadi tujuannya di sini kita sebagai guru itu nanti hendaknya bisa memunculkan motivasi-motivasi intrinsik dari murid kita sehingga mereka memiliki keyakinan dalam diri untuk berusaha mewujudkannya. Intinya seperti itu. Kemudian motivasi perilaku manusia atau apa yang membuat kita, alasan kita untuk berbuat sesuatu, menurut Diana Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Biar tidak ngantuk, Bu Linda. Motivasi yang pertama dibaca, Bu Linda. Motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Betul, kadang kita melakukan sesuatu itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid kita pasti sering agar tidak dihukum, mereka kenapa dia melakukan kebaikan itu sebenarnya mereka karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, Bu Era. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Nah, ini pas sekali tadi Bu Era untuk mendapatkan uang 50.000 tadi membuka kepala tangan. Yang ketiga Bu Mei. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Betul. Inilah motivasi yang ketiga, inilah yang hendaknya kita sebagai guru bisa menumbuhkan kepada murid-murid kita. Tujuannya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka itu sudah punya nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang mereka yakini di diri mereka, sehingga mereka ingin mewujudkannya. Sehingga jika mereka melanggar aturan itu, mereka karena sudah meyakini di dalam diri mereka sendiri. Nah, kemudian di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang biasanya menjadikan alasan kenapa kita berbuat sesuatu. Yang pertama adalah kebutuhan dasar bertahan hidup atau survival. Kita pasti, setiap orang pasti ingin bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan. Nah, disinilah ketika murid-murid kita berbuat sesuatu kesalahan, mungkin mereka ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang seharusnya mereka dipenuhi. Misalnya di dalam kelas mereka senang bergerak seperti itu, mungkin gaya belajar mereka itu adalah gaya belajar kinestetik yang secara kebutuhan dasar itu bisa masuk dalam kebebasan. Mereka ingin bebas, misalnya di dalam kelas seperti itu. Kemudian kita sebagai guru juga ada di dalam posisi kontrol restitusi. Kita seringkali ketika menghadapi murid-murid kita bermasalah, itu di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, kita sebagai guru itu dalam posisi penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, kita sebagai teman. Yang keempat, kita sebagai pemantau. Yang kelima, kita sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol restitusi ini, jika kita melakukan posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah, sebenarnya kita sedang membangun identitas gagal bagi murid kita. Sedangkan jika kita dapat melakukan dalam posisi sebagai teman atau pemantau, kita dapat menumbuhkan identitas yang positif bagi murid kita. Dan yang paling ideal adalah posisi sebagai manajer. Ketika kita sebagai manajer, maka kita dapat membangun rasa percaya diri murid-murid kita, sehingga mereka menyadari apa kesalahan yang mereka lakukan dan mereka meyakini melakukan perbuatan itu sesuai dengan apa yang mereka yakini. Ini dapat kita lihat dalam contoh-contoh berikut. Baiklah Bapak Ibu, ketika kita dalam posisi kontrol sebagai penghukum, itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum itu biasanya akan berkata, patuhi aturan saya atau awas ya. Nah, kayaknya kita juga sering ya. Kemudian yang kedua, kamu selalu saja salah, bocah salah bayang ya. Yang ketiga, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, itu merupakan contoh-contoh ketika kita di dalam posisi penghukum. Kemudian contoh ketika kita membuat merasa bersalah, kita membuat murid kita menjadi merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain sehingga merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ketika posisi kita pada pembuat merasa bersalah, biasanya kita akan mengucapkan kata-kata itu dengan lembut. Contohnya, Bu Suki mungkin bisa bacakan ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kenapa? Lanjut. Kenapa harus memberitahu kamu ya? Gimana coba?
tidak bantuan. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu bereskan. Terima kasih Pak Heri. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Ya, jadi setelah murid merasa dikecewakan, tidak dibantu gurunya, mereka akhirnya kembali kepada hal-hal yang tidak baik lagi. Sedangkan guru pada posisi pemantau, memantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Biasanya pertanyaan-pertanyaan pemantau yang diajukan adalah, saya minta tolong kepada Bapak Kepala Sekolah. Dan saya Pak, Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Polisi akan menggunakan slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respons yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Matur nuwun Pak Anwar. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh kalimat jika kita dalam posisi pemantau. Selanjutnya adalah kita dalam posisi manajer. Posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Jadi manajer itu kadang-kadang bisa jadi teman, pemantau, tapi bisa mengolah secara tepat. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan oleh murid. Seorang manajer biasanya akan berkata, apa yang kita yakini? Nah, hal ini kembali kepada keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelas kita masing-masing. Apakah kamu meyakininya? Ketika murid kita berbuat salah, itu kita bertanya balik kepada murid kita. Apakah perbuatan itu menurut mereka betul atau salah? Sesuai atau tidak dengan keyakinan yang sudah kita yakini di kelas kita. Kemudian pertanyaan selanjutnya biasanya adalah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kira-kira seperti itulah kalimat-kalimat pertanyaan yang ditanyakan ketika kita dalam posisi sebagai manajer. Kemudian kita juga harus mempunyai keyakinan-keyakinan kelas yang kita sepakati di kelas kita masing-masing. Keyakinan kelas itu adalah tadi yang merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi mengapa disebut sebagai keyakinan kelas bukan peraturan? Karena keyakinan itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam.
seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi sejatinya jika kita meyakini sesuatu itu benar atau menjadi suatu keyakinan di dalam diri kita, maka kita sebenarnya akan mudah untuk memotivasi diri kita sendiri dari dalam. Nah, keyakinan kelas inilah yang diharapkan nantinya dapat memotivasi murid-murid kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan sehingga terbentuk menjadi budaya positif mulai dari kelas kita dan selanjutnya untuk sekolah kita dalam arti luas. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan contoh keyakinan kelas yang telah disepakati di kelas saya. Ini tadi saya lepas dulu. Ini jadi boleh minta bantuan Bu Nur sama Bu Tuti. Bu Tuti belum ditunjuk ya tadi. Nah, ini adalah contoh-contoh merupakan keyakinan kelas yang saya buat di kelas saya. Jadi di mana di sini ada keyakinan atau kesepakatan yang boleh, sedangkan ini adalah yang tidak boleh. Ini adalah merupakan ide-ide dari anak-anak sendiri, dari murid-murid sendiri. Mereka menginginkan keyakinan apa yang disepakati di kelas kita. Nah, di sini yang boleh antara lain yang satu, minum di kelas saat pelajaran itu sudah disepakati boleh dilakukan. Yang kedua, melaksanakan piket. Yang ketiga, meminjam alat tulis harus dengan izin teman. Yang keempat, meminta izin ketika ke belakang. Yang kelima, ini berangkat terlambat jika hujan lebat. Ini juga menjadi kesepakatan di kelas saya. Jadi ketika hujan lebat, murid-murid saya boleh berangkat terlambat menunggu setelah hujannya reda. Itu sudah menjadi kesepakatan. Kemarin pernah ditanyakan oleh wali murid di grup WA saya, menanyakan waktu itu hujan lebat sekali pagi-pagi, Bu Guru apa betul boleh berangkat terlambat? Saya jawab boleh karena ini sudah kesepakatan kelas. Yang keenam, mengajari teman yang tidak bisa. Yang ketujuh, menghormati dan bersikap sopan kepada seluruh warga sekolah. Sedangkan kesepakatan kelas yang tidak boleh adalah satu, berkata kasar. Kedua, memalak teman. Biasanya ini juga muncul kesepakatan atau nilai-nilai kebajikan ini atas dasar apa yang pernah mereka alami. Mereka pernah dipalak oleh temannya, jadi di sini dimunculkan itu tidak boleh, ya, tidak boleh memalak teman. Yang ketiga, membuang sampah sembarangan. Yang keempat, tidak melaksanakan piket. Yang kelima, memukul. Ini juga pengalaman mereka, mungkin pernah dipukul oleh temannya. Yang keenam, mengolok-olok. Yang ketujuh, mencuri. Yang kedelapan, mengerjakan PR di kelas. Yang kesembilan, mencoret meja, kursi, dan tembok. Terima kasih Bu Nur dan Bu Tuti. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang telah saya bikin bersama murid-murid saya. Selanjutnya kita sampai kepada materi restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini merupakan salah satu cara agar jika murid kita berbuat salah itu ketika mereka kembali kepada kelompoknya itu sudah memiliki keyakinan atau karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Kembali lagi, jadi tujuannya adalah untuk memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri murid sehingga mereka melakukan kebaikan dengan sadar sesuai dengan keyakinan yang mereka yakini.
murid kita, yaitu dengan melaksanakan segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi, ketika kita menghadapi murid-murid kita yang bersalah, itu ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, di mana kita sebagai guru itu menstabilkan perasaan mereka sendiri bahwa kesalahan yang mereka perbuat itu adalah suatu pembelajaran. Tidak dia sendiri yang berbuat salah, karena siapapun dapat melakukan kesalahan. Yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi mereka melakukan kesalahan tersebut pasti memiliki alasan atau tujuan. Jadi kita tanyakan, sebenarnya kenapa mereka melakukan itu? Apa alasannya? Kemudian kita melakukan langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita kembalikan lagi kepada murid-murid kita, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kira-kira seperti itu jika kita akan melaksanakan segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, setelah kita tadi mempelajari segitiga restitusi, saya akan memberikan 2 contoh. Di sini saya sudah melaksanakan mempraktikkan segitiga restitusi terhadap murid saya. Selain tadi contoh yang membuat keyakinan kelas, di sini saya juga punya 2 contoh lagi. Jadi sudah ada 3 contoh dalam modul 1.4 ini. Bisa marilah kita saksikan bersama. Ini merupakan contoh segitiga restitusi. Ya, inilah Bapak Ibu contoh dari penerapan segitiga restitusi. Kasus pertama, Haki bertengkar dengan Indro karena Haki meminta uang secara paksa. Itulah tadi contoh segitiga restitusi yang telah saya lakukan, dan itu memang benar-benar terjadi di kelas saya. Haki itu memalak kepada temannya, sehingga saya mencoba untuk mempraktikkan segitiga restitusi. Kemudian contoh segitiga restitusi selanjutnya adalah bisa kita saksikan bersama-sama lagi di video berikut ini. Ya, itulah tadi contoh pelaksanaan segitiga restitusi yang dapat kita lakukan di kelas. Demikianlah Bapak Ibu
sesi berbagi yang telah saya lakukan tadi semoga membawa manfaat kepada Bapak Ibu semua agar kita bisa menjadi guru yang lebih baik, menerapkan budaya positif di kelas, dan dapat menempatkan kita sebagai guru bisa memilih posisi restitusi mana dan sebaiknya yang kita lakukan. Tentu kita sebagai guru banyak sekali menghadapi masalah-masalah dengan murid kita setiap harinya, dan kita juga sering ya di kantor kita sering bertukar pikiran, berdiskusi walaupun secara informal. Dan hari ini alhamdulillah kita dapat berdiskusi dalam sesi berbagi ini, dan mudah-mudahan ilmunya dapat bermanfaat buat Bapak Ibu guru semua. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesediaannya dalam sesi berbagi kali ini. Insya Allah nanti kalau ada yang bisa saya sampaikan untuk berbagi lagi, kita dapat melakukan sesi berbagi untuk diseminasi atau diskusi di kegiatan selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, marilah kita saksikan sesi diskusi yang telah saya lakukan bersama rekan-rekan guru setelah sesi berbagi. Bagaimana teman-teman setelah kita kemarin melakukan sesi berbagi, kira-kira apa hal yang paling berkesan atau ilmu yang berkesan pada diri teman-teman semua setelah kemarin kita menyerap ilmunya? Kalau menurut saya itu kemarin yang paling berkesan itu ketika kita menjadi beberapa peran ketika kita menghadapi permasalahan di dalam kelas. Seperti kita berperan sebagai penghukum, seperti kita berperan sebagai pemberi rasa bersalah, sebagai teman, sebagai manajer, dan satunya lagi pemantau. Nah itu sepertinya 5-5 itu kok ada dalam diri saya, dan mungkin Bu Tatung itu bisa memberikan tips biar sebagai guru yang baik itu seharusnya kita berperan sebagai yang di mana gitu. Kalau misalnya penghukum kan rasanya ya Allah kok saya kejam sekali sebagai penghukum gitu. Sama Bu, saya juga merasakan hal yang sama. Semuanya ada pada diri saya. Bagaimana Pak Heri? Pak Aan dulu. Ya, kalau yang paling berkesan menurut saya itu ketika mempraktekkan teorinya, Bu. Jadi kita lebih tahu. Kemarin ketika kalau misalnya cuma dijelaskan dengan teori-teori yang sudah ada kemarin mungkin nggak terlalu paham, tapi dengan praktek yang menghafalkan tangan, bagaimana cara membukanya itu, terus dengan video Bu Tatung juga langsung ke peserta didik itu sangat bermakna untuk kami yang menerima materi itu, jadi lebih mudah menerima materinya. Menurut saya gitu tuh. Pak Heri, ada tambahan? Cukup? Yang lain? Oh iya. Kalau misalnya itu kan berarti semuanya berkesan ya. Saya juga sama-sama sedang belajar. Kemudian kira-kira apakah kemarin itu seperti langkah-langkah segitiga restitusi itu kira-kira bisa dilaksanakan apa tidak? Atau kira-kira dulu sebelum kita mendapat ilmu tersebut, pandangan Bapak Ibu terhadap anak-anak seperti apa? Apakah ada yang berubah setelah mempelajari atau setelah kita belajar bersama kemarin? Apakah ada yang berubah dalam pandangan Bapak Ibu? Ketika kemarin kan ada restitusi itu di segitiganya ya. Sebenarnya kalau saya amati itu ketika kita ngobrolin masalah di kelas sebenarnya kita sudah menerapkan itu, cuma kadang tahapannya itu berbeda. Kayak kemarin kan harusnya memberikan identitas diri nih sama anaknya itu, stabilitas identitas itu, stabil dulu terus baru validasi masalah lah. Itu kadang kita suka kebalik-balik. Nah, ketika Bu Tatung memberikan penjelasan kayak kemarin, oh berarti harusnya caranya seperti itu. Jadi nanti di anak kita memberikan solusi dan masalahnya tidak berpanjang lebar, nanti malah berdampak ke psikologis mereka seperti itu. Kalau Bu Hera mungkin ada pemikiran yang berubah nggak? Tadinya dulu sebelum tahu ilmu ini saya begini gitu misalnya. Setelah sekarang tahu itu bagaimana gitu? Ya, jadi sebelum mengetahui tentang teorian dari Bu Tatung kemarin, memang sudah menerapkan ya beberapa. Kemudian setelah mendapatkan teori dari Bu Tatung itu ternyata seperti kayak jawaban dari Mbak Mei.
ternyata sebagai guru itu masih ketukar-tukar urutannya. Seharusnya yang betul berarti pertama itu apa, Bu Guru Tatung? Yang menstabilkan identitas. Kemudian Yang kedua, selanjutnya memvalidasi masalah. Jadi validasi menanyakan masalah. alasannya apa. Yang ketiga, untuk memperkuat keyakinannya dia itu seperti apa. Ya. Jadi sekarang udah tahu urutannya, tinggal prakteknya. Nanti akan saya praktekkan kepada murid-murid. Iya. Sebenarnya kan kita sudah sering berdiskusi ya, misalnya anak didik kita di kelas-kelas kita ada masalah seperti yang kemarin di kelasnya Mas Rohim ya. Waktu itu Pak Rohim itu masalahnya apa ya Pak? Waktu itu apakah sudah dipraktikkan atau belum segitiga restitusinya? Menurut Pak Rohim tepat atau tidak jika menggunakan segitiga restitusi pada masalah yang ada di Rohim? Mungkin dijelaskan dulu permasalahannya ketika menghadapi anak-anak yang seperti apa. Iya, jadi sebelumnya saya kan ngajar di kelas 4. Di kelas 4 ini saya kebagian mendapatkan anak-anak yang luar biasa aktifnya, luar biasa kreatifnya. Saking kreatifnya itu mereka nggak bisa diam, cenderung untuk lari-lari di kelas. Bahkan ketika saya sedang menjelaskan pelajaran itu masih banyak yang tidak mendengarkan instruksi dari saya. Entah mungkin karena saya kurang tegas atau mungkin anak-anaknya yang memang terlampau luar biasa, saya kurang paham. Tapi yang jelas memang anak-anak ini cenderung untuk suka bebas, suka untuk bermain-main. Teruntuk yang kemarin segitiga restitusi apa gitu ya. Nah itu sepertinya sesuai dengan pemaparannya Ibu kemarin, jika dilaksanakan sepertinya akan bisa membantu Bu mungkin. Menurut Pak Rohim, setelah kemarin sudah mencoba mempraktikkan atau belum? Atau selama ini caranya Pak Rohim itu seperti apa yang sudah dilakukan Pak Rohim? Yang selama ini saya lakukan hanya sekedar kayak persuasif ke anak-anak, terus juga mungkin dengan sedikit ketegasan, tapi tetap walaupun ada sedikit ketegasan dari saya itu masih kurang. Jadi mungkin karena pengalaman yang masih sedikit ya Bu, jadi belum bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang Ibu kemarin paparkan terkait segitiga restitusi dan lain-lainnya. Jadi mungkin ke depan bisa saya praktekkan ya Bu ya, mungkin untuk mungkin sedikit mengatasi anak-anak yang seperti itu mungkin Bu. Kalau ini kan kebetulan muridnya Pak Rohim kan dulu muridnya Bu Ani ya. Waktu kelas 3 kan berarti sama Bu Ani ya. Nah waktu itu Bu Ani mungkin kita bisa berdiskusi gitu. Kalau segitiga restitusi itu bisa dilaksanakan di usia sekolah dasar atau ada kendala-kendala tertentu misalnya begitu. Itu dulu Bu Ani cara mengatasinya bagaimana? Kalau kelas 3 yang sekarang di Pak Rohim, dulu saya itu lebih ke anak-anak, lebih ke tegasnya. Ya, seandainya di posisi restitusi itu berarti di posisi penghukum atau sebagai pemberi rasa bersalah? Sebagai penghukum juga dan sebagai pemberi rasa bersalah juga. Untuk kedepannya, karena kan memang tipe yang aktif, jadi berharapnya ketika dihukum dan pemberi rasa bersalah itu kedepannya tidak mengulangi. Dan alhamdulillah ada sedikit perubahan seperti itu. Begitu. Dulu yang dilakukan contohnya bagaimana Bu? Ketika ada yang melanggar aturan, misalnya kita buat perjanjian kotak di awal, perjanjian pembelajaran, misalnya ada yang tidak mengerjakan, kita dihukum maju untuk menyanyi lagu-lagu nasional misalnya. Yang kedua biasanya membaca puisi, yang membuat anak itu agak sedikit malu. Kadang menyanyi dengan lagu-lagu daerah disertai dengan menari, kadang kayak gitu. Jadi kan sedikit ada rasa malu, kedepannya tidak mengulangi. Dan itu menurut Bu Ani efektif? Iya. Efektif ya. Kalau menurut Pak Aan bagaimana Pak Aan?
Ya, kalau menurut saya ya saya setuju, dan apabila memang efektif ya itu bisa dicobakan lagi atau dimodifikasi. Siapa tahu Maksudnya setuju yang mana? Langsung Setuju. pakai yang restitusi atau masih pada posisi penghukum dan memberi rasa bersalah? tergantung kondisinya Bu. Kalau memang seperti kondisi yang jelasan Pak Rohim, Bu Ani, saya lebih condong ke langsung penghukum dan pemberi rasa bersalah, karena bagaimanapun kondisi kelas itu sangat menentukan bagaimana terserapnya pembelajaran di situ. Jika memang sudah tidak kondusif, kita mau terapkan restitusi, nanti terlalu lama, nanti jadinya materi juga tidak tersampaikan dengan baik dan sesuai target, nanti malah jadinya mungkin kita masih juga bereksperimen, belum tentu berhasil. Jika memang sudah dicobakan dan berhasil, mungkin kita bisa mengembangkannya, karena kondisi itu pun bisa berubah. Ketika anak sudah lebih besar, juga kondisi psikologis mereka juga berubah, lalu kondisi lingkungan juga mungkin di rumah berubah. Kita perlu mengidentifikasi lagi masalahnya apa. Jika memang lebih parah lagi masalahnya, kita bisa lebih lagi juga dalam menerapkan si penghukum dan pemberi rasa bersalah ini, seperti itu Bu. Iya, berarti tergantung masalahnya ya. Kalau misalnya nih kita mengandaikan, kalau kemarin yang dijelasin Bu Tatung, misal itu kan hanya satu anak bermasalah itu lah. Sekarang ini kan hampir satu kelas nih. Kalau misalnya kita bayangin kita akan melakukan restitusi seperti segitiga itu kemarin, itu berarti langkah awal bagaimana Bu Tatung? Langkah awalnya berarti kan kita menstabilkan identitas. Ketika ada masalah tertentu, itu kita berarti menstabilkan identitas anak yang sedang berbuat salah tersebut dulu. Jadi sehingga anak itu tidak merasa dihakimi, intinya begitu. Jadi anak itu tidak merasa disalahkan, biar dia itu tidak tumbuh identitas gagal di dalam dirinya gitu. Nah, ya, bagaimana teman-teman? Mungkin ada yang punya permasalahan lain yang masih bisa kita diskusikan? Ya, saya khususnya menangani kelas bawah, terutama kelas 1, itu saya masih merasa kesulitan dalam pengondisian kelas. Contohnya untuk kelas yang lain, walaupun kelas 2 itu kelas bawah, saya bisa mengkondisikan anak-anak digabung jadi satu. Ini kan paralel, jadi kelas AB itu bisa jadi satu. Tapi untuk kelas 1, saya masih belum bisa mengkondisikan kelas. Satu kelas saja kadang-kadang banyak sekali permasalahan yang saya hadapi, mulai dari di dalam kelas maupun di luar kelas. Pernah waktu itu pelajaran olahraga, waktunya olahraga, saya bawa keluar, baru sebentar 5 menit belum ada, sudah saya bawa lagi ke dalam kelas. Karena saking tidak kondusifnya, ada yang penekan lah apa dan lain-lain, tidak bisa dikondisikan seperti itu. Mungkin saya minta solusinya, Bok ada. Terima kasih. Bagaimana tanggapan teman-teman kalau melihat kondisi kelas 1 di sekolah kita ini khususnya? Ada tanggapan, Pak Aan? Ya, kalau menurut saya di kelas 1 itu memang wajar kalau anak-anak seperti itu. Hanya mungkin untuk pengelolaan kelas, menurut saya memang butuh sosok seorang ibu. Kalau kelas 1 karena masih butuh sosok seorang ibu, makanya mungkin Pak Guru Iqbal mengalami atau merasakan demikian, yang mana itu merupakan guru laki-laki gitu ya. Nah, untuk treatment sendiri, kalau saya juga belum punya ide Bu. I have no idea about that, karena saya juga belum pernah untuk mengajar kelas 1, dan saya melihat bahwa memang kalau anak-anak kelas 1 itu masih butuh sosok seorang ibu. Jadi kalau seorang bapak itu mungkin rasanya masih melihat Pak Guru itu masih inginnya bermain gitu. Seperti dengan bapaknya kan, kalau biasanya, ini mungkin yang berbeda juga ada. Biasanya kan sosok bapak itu ajang bermain dengan anaknya gitu. Jadi dengan bapak dia bisa bebas mengekspresikan apapun, sementara dengan ibu dia bisa lebih patuh. Ketika ibunya berkata A, dia lebih mendengarkan. Nah, dan lebih dekat ke ibunya biasanya untuk anak-anak kelas rendah, apalagi masih peralihan dari TK ke SD, dan ini masih semester 1. Di TK biasa bermain, banyak bermain, terus ini suruh belajar, apalagi kalau olahraga
mereka merasa sangat bebas karena berada di luar, di mana motoriknya itu benar-benar yang mungkin tersalurkan gitu. Ketika di kelas mungkin mereka duduk, ada sesuatu yang tertahan di dalam diri mereka, tapi begitu mereka olahraga seperti keran air yang baru saja dibuka, mungkin langsung mengekspresikan apa yang mereka tahan di dalam kelas. Mungkin seperti itu, Bu. Untuk solusi sekali lagi saya masih belum punya. Terima kasih tanggapannya Pak Aan. Kalau menurut Bu Mei ini yang kan kebetulan muridnya Bu Mei sebagai wali kelas 1 ya. Iya, aku tahu itu yang diomongin adalah anak-anak saya semua itu. Nah, itu menurut Bu Mei, apakah teknik atau strategi segitiga restitusi ini bisa diterapkan nggak buat anak seumuran kelas 1? Itu bagaimana Bu Mei? Begini, menyambung dulu ya dari masalah itu tadi. Mungkin karena saya perempuan juga, jadi mereka itu lebih ada rasa mungkin ya, takut sih enggak, tapi mereka kayak lebih bisa terkondisi gitu. Bisa terkondisikan sedikit, enggak begitu banyak Mas. Ya, jadi bukannya mereka itu sulit terkendali oleh Pak Iqbal, tapi benar sama Pak Aan tadi, itu mereka tuh kayak keran jadi sorot. Tapi ketika tadi mereka bilang, Bu Guru besok olahraga ya, saya bilang iya, hore. Berarti mereka itu sebenarnya senang sama pelajaran jenengan gitu. Dan untuk sulit terkondisikan itu kan banyak faktornya Ibu. Ada faktor dari rumah, faktor usia mereka. Kan mereka ada yang baru 6 tahun, belum genap 7 tahun. Jadi emang mereka tuh motoriknya masih kayak pintu baru dipasang, kayak gitu. Jadi harus bergerak ke sini ke sana gitu. Apalagi untuk olahraga, mereka kayak semuanya pengen dicoba, kayak pengen menunjukkan Pak Guru saya tuh bisa loh kayak gitu. Dan kalau misalnya untuk solusi, kalau dari pelajaran saya, bukan pelajaran olahraga nih, pelajaran biasanya itu bisa diterapkan yang 3 ini Bu. Karena saya pernah bilang kayak gini, ketika mereka keluar, kok padahal sudah masuk dan keluar-keluar, saya masuk ke dalam. Terus saya tanya, tadi siapa yang keluar-keluar coba? Terus tadi ada yang bilang, itu. Bu Guru nggak pingin kalian menunjuk teman kalian. Kalian itu menunjuk diri kalian sendiri. Coba mengaku siapa yang tadi keluar-keluar. Nanti setelah mereka ngaku semua, saya tanya, perasaan kalian itu adalah perbuatan benar atau salah? Terus ya, berarti sudah bilang, melaksanakan ya restitusi. Ya, terus bagaimana saya coba ini. Terus mereka bilang salah, kok salah diulangi lagi? Iya maaf Bu Guru. Mereka bisa minta maaf, terus kemudian bisa diem. Terus besoknya kok diulangi lagi. Saya peringatkan lagi. Kalian ini kakek-kakek apa anak-anak? Kok lupa kemarin pernah bilang itu salah, kenapa masih dilakukan? Mereka cuma ketawa. Ya mungkin saya masih maklumi karena mereka kan anak-anak jiwanya masih harus berlari ke sana sini gitu paling. Iya. Berarti intinya seperti itu mungkin Pak Iqbal. Saya juga belum pernah mengajar kelas 1 soalnya ya. Jadi mungkin butuh kesabaran dan strategi-strategi teknik yang selalu kita berusaha untuk belajar tiap hari bagaimana menghadapi perbedaan karakter anak-anak. Mungkin seperti itu ya. Betul. Atau mungkin bisa yang satu paling saya tandai itu adalah kompetisi. Mereka suka berkompetisi. Jadi ketika saya bagi mereka per kelompoknya, terus saya kasih nilai dan mereka melakukan kesalahan lalu nilainya dikurangi, itu mereka akan was-was diri. Oh, saya jangan melakukan kesalahan, nanti kelompok saya berkurang kayak gitu paling. Dan nanti kalau misalnya olahraga bisa tuh Pak Iqbal dibagi 7, kan itu ada 7 larik ya. Terus dibagi per kelompoknya, nanti keluar kok yang nanti lari-lari sendiri, nanti bintangnya saya kurangi gitu atau gimana. Ya. Berarti kalau untuk anak kelas 1 itu memberikan motivasi itu masih penting ya. Kan reward itu kan kemarin secara teori itu kan hanya berhasil untuk jangka pendek kalau secara teori kemarin ya. Betul. Tapi kalau menurut saya memang untuk anak kelas rendah itu kita masih membutuhkan reward tersebut untuk membangun motivasi anak, begitu ya Bu? Betul, menurut saya iya. Jadi ketika saya baca teori pengembangan belajar pun di situ ada motivasi, kan ada ekstrinsik dan intrinsik ya Bu. Dan ketika yang dari ekstrinsik itu justru malah berpengaruh bagi mereka karena intrinsik mereka mungkin belum terbangun karena latar belakang keluarga juga berbeda kan ya. Begitu Pak. Iya. Baiklah,
Sepertinya ini waktunya sudah siang ya Bapak Ibu. Kita mungkin cukupkan dulu ya diskusi kita. Mungkin nanti lain waktu jika ada masalah kita juga bisa berdiskusi kembali dan bertukar pikiran. Jadi kesimpulannya apa nih Bapak Ibu? Kesimpulan adalah setiap permasalahan di dalam kelas kita itu bisa diatasi dengan berbagai macam cara. Paling tidak kita bisa menerapkan restitusi yang diberikan oleh Bu Tatung kemarin. Yang 3 langkah itu, yang pertama itu kita menstabilkan identitas mereka, kemudian yang kedua itu memvalidasi masalah, terus yang ketiga apa Bu Tatung? Menanyakan keyakinan. Keyakinan, Iya, betul. biar mereka itu apa yang mereka yakini itu yang dilaksanakan seperti itu ya. Ya. Agar bisa ada solusi tanpa menyakiti. Iya. Begitu, betul. Terima kasih kesimpulannya Bu Mei. Ya, sepertinya sudah cukup. Terima kasih. Setelah saya melakukan aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif bersama rekan-rekan di sekolah saya melakukan refleksi atas kegiatan diseminasi tersebut. Yang pertama, peristiwa atau momen penting dalam kegiatan diseminasi tadi adalah teman-teman atau rekan kerja di sekolah saya menyambut positif kegiatan yang saya lakukan, menyambut dengan antusias kegiatan aksi nyata pada sesi berbagi ini. Dan diskusi yang berlangsung itu membuat kami bisa bertukar pikiran dalam kasus-kasus atau masalah-masalah yang terjadi di masing-masing kelas di sekolah kami. Perasaan saya saat melakukan diseminasi ini, saya sangat senang karena teman-teman menyambut dengan antusias dan gembira, sehingga saya merasa kegiatan ini bisa dilakukan secara berkala untuk saling berdiskusi dan bertukar pikiran, sehingga kita bisa memecahkan masalah bersama di sekolah kami. Sebenarnya kami juga sudah sering melakukan diskusi, namun diskusi kami biasanya berlangsung dalam suasana yang informal dan itu hanya obrolan-obrolan biasa. Jika dibandingkan dengan saat diseminasi sesi berbagi ini, akan terlihat perbedaannya karena ini adalah suasana baru dalam diskusi di sekolah kami, yang dimana di sini juga ada sharing atau berbagi ilmu dari CGP kepada rekan-rekan guru di sekolah saya. Rencana ke depan setelah aksi nyata sesi berbagi ini, saya berharap kegiatan sesi berbagi ini menjadi titik tolak bagi saya dan juga rekan-rekan di sekolah saya untuk melakukan diskusi secara rutin sehingga kami bisa maju bersama dan bergerak bersama untuk sekolah kami yang lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan aksi nyata modul 1.4. Sampai jumpa di pembelajaran modul selanjutnya.